Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kita akan membahas hasil webinar sadari yang disampaikan oleh Bapak Ide Juang Humandito, yaitu mengenai penguatan deteksi dan pencegahan fraud di lingkup perusahaan. Berikut ada 10 atribut rencana kontrol fraud yang disampaikan oleh beliau. Di antaranya yang pertama adalah mitigasi risiko fraud. Terdiri dari adanya kebijakan anti kecurangan, kemudian yang hal ini diterapkan secara formal oleh pimpinan tertinggi organisasi. Syarat-syarat utamanya adalah komitmen perusahaan, pemimpin organisasi untuk mengimplementasikannya, kemudian budaya anti kecurangan organisasi yang selaras dengan strategi pengendalian kecurangan yang dilakukan organisasi. Dan terakhir adalah formalitas kebijakan, bukan hanya sebagai dokumen untuk mencitrakan kepatuhan, melainkan berfungsi sebagai petunjuk tentang ekspektasi dari pemangku kepentingan, pemimpin organisasi, dan setiap insan organisasi. Yang kedua, adanya struktur anti fraud, yaitu semua unit kerja mulai dari divisi, direktorat, bagian, dan bidang atau satgas, tim, dan komite pokja atau bentuk organisasi lainnya bertanggung jawab atas pengolahan strategi pengendalian kecurangan. Selanjutnya, standar dan perilaku disiplin. Yang pertama, penjabaran nilai-nilai dan budaya organisasi. Yang kedua, menguraikan secara jelas dan mudah dimengerti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pegawai. Ketiga, menguraikan sanksi yang akan diberikan jika pegawai melanggar standar perilaku dan disiplin. Yang keempat adalah mitigasi risiko fraud, penilaian risiko kecurangan. Artinya di sini adalah proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko kecurangan untuk selanjutnya dilakukan penanganan. Yang kelima yaitu manajemen SDM, di mana proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai tujuan individu, organisasi, dan organisasi negara. Selanjutnya, manajemen SDM merupakan upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk menciptakan suatu komunitas dalam organisasi yang imun terhadap kecurangan. Yang keenam, adanya adalah manajemen pihak ketiga. Artinya, risiko kecurangan tidak hanya berasal dari internal organisasi, namun juga dari pihak luar. Di mana organisasi perlu melakukan uji tuntas atau due diligence sesuai dengan risiko kecurangan yang terkandung dalam hubungan dengan pihak ketiga tersebut. Yang ketujuh adalah whistleblowing system dan perlindungan pelapor. Hal ini untuk mengatasi kelemahan pengendalian akibat kolusi dan pengabaian. Kedua, mendorong peran aktif pegawai dan pihak eksternal organisasi berwhistleblowing serta perlu jaminan perlindungan dari kemungkinan retaliasi. Yang kedelapan adalah deteksi proaktif, di mana secara proaktif mencari kemungkinan terjadinya kecurangan, bukan menunggu kecurangan itu terjadi dan kemungkinan kemudian berdampak semakin membesar. Hal ini ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi. Yang kesembilan, mitigasi risiko fraudnya adalah melaksanakan investigasi, di mana prosedur internal organisasi dalam pengumpulan dan analisis data dan informasi untuk mengetahui atau membuktikan suatu dugaan kejadian kecurangan, serta bersifat mandiri dilakukan oleh organisasi lain atau organisasi luar yang lebih kompeten atau bekerja sama dengan organisasi lain. Dan yang terakhir adalah tindakan korektif, yaitu proses identifikasi dan eliminasi akar masalah. Kedua, tindakan hukuman disiplin, pengungkapan kepada pihak eksternal, aset recovery atau reframing
budaya organisasi menjadi budaya anti kecurangan. Yang kedua adalah tujuan dan manfaat dari tindakan kolektif, yaitu adanya kepastian hukum. Kedua, organisasi memiliki kriteria yang jelas mengenai tindakan pelanggaran seperti apa yang akan ditindak.